warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Fatayat, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalkan ya, nama saya Hovifah dan sahabat saya Iza, kami dari PAJ Fatayat Sedati. Nah sahabat, kali ini kami berada di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, yang konon katanya ada masjid tertua di Sidoarjo. Nah, di sini, di mana ya? Ya, yuk kita berangkat. Boleh? Perjalanan kali ini menuju Masjid Al-Barokah yang juga dikenal dengan nama Masjid Tiban, terletak di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, yang dipercaya berdiri sejak zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo. Hai sahabat Fatayat, sekarang kita sudah sampai di Masjid Al-Barokah yang konon masjid ini menjadi masjid tertua di Kabupaten Sidoarjo. Nah sahabat, mau tahu kelanjutannya kan? Yuk ikuti kami. Setiba di Masjid Al-Barokah, kami menemui Mbah Yai Tauhid. Beliau adalah sesepuh Desa Cemandi untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sejarah masjid dan ulama penyebar Islam di Desa Cemandi. Kami dari Fatayat PAJ Sedati ingin mengulas sedikit tentang Masjid Al-Barokah ini. Yang katanya dulu namanya Masjid Tiban, tapi ini menjadi Masjid Al-Barokah. Dan masjid ini katanya masyarakat sekitar mempunyai banyak keistimewaan. Kemudian kami diajak Mbah Yai Tauhid untuk berkeliling masjid sembari menjelaskan posisi awal masjid dibangun dan juga sejarahnya. Kami juga ditunjukkan letak sumur yang dibuat sejak zaman awal pendirian masjid. Nah, sumur ini dipercayai tidak pernah mengalami kekeringan, walaupun saat musim kemarau panjang, sumur-sumur warga mengalami kekeringan. Dengan seizin Allah, sumur ini mempunyai karomah, yaitu bisa menjadi obat. Seluruh air untuk wudhu dan keperluan lain di masjid ini berasal dari sumur tersebut. Meskipun tidak besar, masjid ini mempunyai 9 pintu, 3 pintu bagian depan dan masing-masing 3 pintu bagian kanan dan kiri. Beduk sebagai ciri utama Masjid Ahlussunnah wal Jamaah juga ada di masjid ini. Dipercaya beduk ini dibuat bersamaan dengan pendirian awal masjid. Meskipun sudah tidak difungsikan lagi, beduk ini masih dirawat dengan baik. Kemudian, kami diajak Mbah Tauhid untuk melihat makam Mbah Kathiron dan Sayyid Abdul Fattah dan beberapa ulama lain yang menyebarkan Islam di Desa Cemandi. Mbah Kathiron adalah murid Sunan Kalijaga, sedangkan Sayyid Abdul Fattah adalah murid dari Sunan Ampel. Beliau berdua ditugaskan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di Desa Cemandi dan sekitarnya. Setelah berdoa dan bertawasul di depan makam para wali di Masjid Al-Barokah, kami melanjutkan perjalanan menemui sesepuh desa yang lain, yaitu Mbah Yai Muhajir. Tentunya untuk menuntaskan rasa penasaran kami terhadap keistimewaan Desa Cemandi, terutama tentang sejarah penyebaran Islam dan keistimewaan Masjid Al-Barokah. Abah Yai, kami dari PAJ Fatayat Sedati ingin mengulas lebih dalam tentang sejarah Masjid Al-Barokah. Nah, Abah Yai, bagaimana asal-usul Masjid Al-Barokah? Asal-usulnya itu pertama kali itu ada tiang kayu jati itu besar sekali. Lalu kayu itu dibelah menjadi 4. Dibelah menjadi 4 itu langsung dibuat di dalam jaga dalam 4 itu. Sebelum itu yang membangun itu memang bukan orang biasa. Jadi pertama kali para wali 9 itu membangun di Masjid Rumah. Karena Mbah Abdul Fattah, Mbah Kathiron ini adalah muridnya Raden Fattah, sehingga bangun diteruskan bangun sini.
Jadi intinya masjid di Cemali ini adalah masjid Iban yang paling tua sekitar Surabaya dan sekitarnya. Terus wali yang di dalam serambi masjid yang dimakamkan di situ akhirnya membangun ini mulai gapuro. Jadi bangunan seluruh di masjid itu adalah mengandung arti seperti gapuro. Pertama itu saya dulu mengaji kepada yang tua, gapuro itu intinya siapa yang masuk, orang yang gagah cantik atau ayu cantik itu harus minta maaf kepada di gapuro itu berdoa. Makanya bangunan itu di atas ada pelambang, nah itu harus berdoa. Masuk masjid, keluar harus berdoa. Yang kedua, tingkat masuk masjid itu tingkatannya 7 tingkat. 7 tingkat itu diartikan dulu saya mengaji pada guru saya, mengaji alam termasuk bangunan. Itu kalau mengaji 7 hari harus jamaah ke masjid. Insya Allah kamu bisa selamat dunia akhirat. Itu katanya Pak Yai saya, guru saya. Terus masuk ke dalam masjid itu ada pintu 9. Pintu 9 itu kalau di kitab siapa yang sembahyang di masjid harus ditutup semua telinga itu. Jadi lubang 9 harus ditutup. Ada paimangan 1 itu katanya para wali harus kita menghadap ke Allah. Semua jangan sampai masuk menggoda kita. Terima kasih, kami sudah mendapatkan banyak informasi mengenai ulama yang menyebarkan agama Islam khususnya di Desa Cemandi. Sekaligus sejarah mengenai Masjid Al-Barokah. Mohon maaf, Bapak. Nah, sahabat Fatayat, itulah perjalanan kami mengeksplor sejarah ulama penyebar agama Islam di Desa Cemali dan juga Masjid Al-Barokah. Masjid yang hingga saat ini banyak dikunjungi peziarah untuk ngalah barokah. Sampai bertemu kembali ya di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.